Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Oh, ada yang sakit gigi nih, siapa? Adrian. Oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh Adrian. Gimana untuk siang ini? Masih pagi ya? Apa siang? Siang ya. Sudah mandi semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah gosok gigi? Halo. Belum. Sudah bantu orang tua? Halo. Sudah. Ya, bagus ya. Oke, jadi kalaunya di rumah Halo. itu kan kita masih ditanggung orang tua, ya paling enggak bantu-bantu orang tua ya sebelum pelajaran atau pas jam-jam lagi nggak sibuk sore ya, bantu-bantu orang tua. Oke. Untuk absensi hari ini ya itu ada Adrian Maulana, Ahmad Nawawi, M Aminullah, M Rifki, M Risanta, M Yulfitri, M Lutfi, Febri. Ya, yang lainnya masih. Nah, ini ada yang masuk lagi, Nur Hamidah. Ya, mungkin masih dalam perjalanan yang belum masuk. Kita sambil mulai sambil menunggu yang lain. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, tolong Adrian Maulana dipimpin doa sebelum pelajaran. Pak Adrian Maulana lagi sakit gigi katanya. Oh iya, sakit gigi. Diganti siapa ya? Bustomi coba. Marilah sebelum memulai pembelajaran hari ini, bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa pagi ini, apa yang akan kita lakukan di hari ini semuanya berjalan lancar ya, nggak ada kendala, kamu mudah dalam menyerap ilmu juga. Dan yang paling penting, mudah-mudahan tetap sehat semuanya ya, nggak ada yang sakit karena corona atau lain sebagainya. Amin. Oke, sebelumnya Bapak pengen tanya nih, yang minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang apa? Risanta. Ya, kemarin kita ada belajar half adder sama full adder. Half adder, full adder ya, betul ya, bagus. Kita sudah belajar masalah half adder dan full adder. Nah, gerbang itu tadi akan kita pakai untuk membuat sebuah alat ya, dan alat ini adalah pesanan dari teman Bapak, karena teman Bapak ada yang punya masalah dalam hitung-hitungan bilangan biner ya. Oke, nanti coba kalian pecahkan dengan alat yang seperti apa untuk bisa memecahkan perhitungan biner yang dia itu hitungannya lebih banyak lagi. Oke, tapi sebelumnya Bapak akan sampaikan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Bapak akan sampaikan slide PowerPoint-nya. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Iya, Pak, sudah. Oke. Sini judulnya adalah Ripple Carry Adder. Nah, Ripple Carry Adder. Sudah pernah mendengar? Belum. Belum, Pak. Belum. Oke. Oke, belum ya. Jadi Ripple Carry Adder ini ya, itu sama dengan full adder ya, digunakan untuk penjumlahan bilangan
biner. Nah, tapi ripple carry header ini dia sudah berbentuk semacam apa, IC ya. Jadi tidak lagi kamu merangkai dari gerbang-gerbang dasar, dia sudah berbentuk blok-blok full adder. Jadi kamu tahu ya, full adder itu kan ada gerbang XOR, ada gerbang AND, ada gerbang OR yang dikombinasikan, digabung-gabung gitu. Tapi kalau di ripple carry adder itu satu biji alat itu ya, biji alat full carry apa, ripple carry adder, dalamnya itu isinya ya full adder tadi. Jadi nanti kamu dalam menyusunnya nggak perlu lagi kamu menyusun dari gerbang AND, dari gerbang XOR, nggak perlu lagi. Jadi cukup kamu keluarkan aja ripple carry-nya ini. Nah, nanti sudah jadi itu full adder. Tinggal nanti kamu kembangkan. Kita mau menghitung bilangan biner itu sampai berapa bit, bisa sampai 2 bit apa 4 bit atau sampai 10 bit, itu bisa. Tinggal ya mengeluarkan ripple carry-nya ini dari Logisim tadi, keluarkan aja sebanyak yang kita mau gitu ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong dibaca Yulfitri Ansori. Silahkan Yulfitri dibaca tujuan pembelajaran hari ini. Mana Yulfitri? Kenapa, Pak? Ya, silahkan Kenapa? kamu baca tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Ya. Oke, Pak. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menerapkan rangkaian hasil adder, full adder, dan ripple carry adder dengan benar setelah Mengeksplorasi. mengeksplorasi sumber informasi yang relevan. Ya, yang Peserta kedua. didik. Yang kedua, peserta didik mampu membuat rangkaian hub adder, full adder, dan ripple carry adder dengan benar setelah berlatih langsung secara terbimbing. Oke, terima kasih ya tadi Yulfitri. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dia. Nah, coba dibaca permasalahannya ya, sama siapa ini? Febri, coba dibacakan permasalahannya yang ada di PowerPoint ini. Teman Bapak ingin mengoreksi hasil ulangan penjumlahan bilangan biner 4 bit. Karena beliau mengajar mapel yang sama di banyak kelas, maka beliau memerlukan alat untuk penjumlahan biner 4 bit untuk mempercepat pekerjaannya. Apakah ada yang bisa membantu? Nah, ini ya. Terima kasih untuk Febri. Di bawahnya tuh kan ada contoh-contoh penjumlahan biner ya. Nah, sekarang Bapak tanya, penjumlahan bilangan biner 4 bit itu maksudnya seperti apa ya? Adakah yang bisa menjawab? Penjumlahan bilangan biner 4 bit. Kan yang diminta penjumlahan bilangan biner 4 bit tadi sama teman Bapak. Maksud 4 bit itu gimana? Ada yang bisa membantu menjawab? Nggak tahu. Risanta? Risanta nggak tahu. Iya. Belum Belum tahu tahu. ya, nanti sebentar lagi Belum, tahu. belum tahu. Ya, belum tahu. Abdul Wahid, tahu nggak? Belum tahu. M Aminullah, tahu nggak? Aminullah. Kenapa, Pak? Nah, penjumlahan biner 4 bit maksudnya apa? Tahu apa nggak? Tahu, Pak. Masih belum tahu. Oke, karena masih baru ya bagi kalian mungkin, jadi belum tahu. Nah, Bapak yang menjelaskan coba ya. Untuk penjumlahan biner 4 bit itu maksudnya
angka yang dijumlahkan itu jumlahnya ada 4 ya, deretan angkanya ada 4. Contohnya yang di bawahnya ini. Nah, nih kelihatan ya, 1101 kan 4 ya, 4 buah angka biner ditambah 1110 ya. Jadi dia nanti alatnya bisa menjumlah sampai dengan 4 buah angka biner ini. Kira-kira paham ya? Paham belum? Insya Allah Pak. Insya Allah paham ya. Ya, jadi dia bisa menjumlahkan sampai dengan 4 buah angka bilangan biner. Nah, kalau misalnya yang dijumlahkan itu sampai 5 bit angka, ya nanti kamu membuat penjumlahan biner 5 bit. Kalau sampai 10 misalnya 1 misalnya ditambah 10101 misalnya, karena ada 10 jumlah yang terpanjang ya, maka kamu harus membuat yang penjumlahan 10 bit. Nah, otomatis jumlah untuk ripple carrier headernya nanti gerbangnya ada 10 juga. Itu paham ya? Paham. Ya. Kalau yang bilangan biner 4 bit, berarti kita membutuhkan berapa ini gerbang ripple carry? Kalau 4 bit cukup 4 buah saja ya, 4 buah saja, karena kita cuma menghitung 1101 ya, ditambah 1110 kan cuma 4 angka aja, jadi 4 bit ya, berarti perlunya gerbang ripple carrier ya 4 saja gitu ya. Kebetulan di kasus teman bapak ini dia meminta yang 4 bit, artinya kita bikin yang 4 buah saja, 4 buah gerbang ripple carrier header. Oke, sekarang nah, tunjukkan ide kamu. Coba bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit. Tolong kamu browsing, boleh, membaca buku, boleh, bertanya ke guru lain, boleh. Apa itu ripple carry header ya? Gambarnya seperti apa bentuknya? Jadi kalau kamu sudah nanti ketemu bentuknya, kamu analisis kira-kira perlu berapa buah untuk memecahkan yang kasus yang penjumlahan biner 4 bit tadi ya, perlu berapa buah. Terus menyambung-nyambungkannya, kan dia ada 4 buah ya, karena 4 bit. Nyambungkan input-inputnya seperti apa. Oke, bapak baca chat. Maksudnya bit itu apa pak? Semacam megabit atau gimana? Ya, maksudnya bit itu itu banyaknya angka biner. Misalnya kita mau jumlahkan 1101, maka banyaknya angka biner kan ada 4. 1101 4, berarti artinya itu 4 bit ya. Ini Adrian Maulana 4 angka ya, benar 4 angka 4. Oke, kemudian Adrian Maulana lagi, kalau penjumlahannya beda gimana pak? Misal 1001 dan ditambah 101 ya, boleh. Misalnya yang atas 4 bit, yang bawah 3 bit, boleh. Tetapi kamu membuat kalkulatornya untuk penjumlahannya harus yang 4 bit, karena kalau kamu membuatnya yang 3 bit, nanti yang 4 bitnya nggak terjumlah ya kan, nggak berfungsi nanti kalkulatornya. Kemudian apa ini, kotak-kotak gitu ya pak, kotak-kotak gitu ya pak, dari C-in kiri ke C-out kanan melalui beberapa kotak tergantung jumlah bitnya. Kebalik ya, betul, memang bentuknya hanya kotak saja,
kotak. Salah satunya ada C-in. C-in itu singkatan dari carry in ya. Kemudian C-out itu singkatan dari carry out ya. Oke, waktunya sudah habis, jam 12.07 ya. Silakan, ada yang bisa share screen apa yang sudah kamu temukan untuk membuat kalkulator 4 bit untuk memecahkan masalah dari kawan bapak tadi. Kelihatan. Nah, yang teman-teman lain apakah sudah melihat apa yang di-share sama Adrian? Sudah. Oke, inilah yang hasil dari eksplorasi yang dilakukan Adrian. Nah, kebetulan pas sekali ini. Pas, ripple carry addernya 4 buah. Artinya ini bisa dipakai untuk menjawab permasalahan dari teman bapak tadi ya. Karena tadi kan yang diminta 4 bit, artinya cukup 4 buah full adder yang sudah dalam bentuk chip ini ya, kotak-kotak ini ya. Oke, wow. Apakah yang ditemukan Adrian ini sudah benar, atau mungkin ada yang menemukan lain lagi selain ini? Ada nggak? Sama Wikipedia juga. Oke, sekarang kira-kira yang mau kamu peragakan nanti, milih yang dari gerbang-gerbang dasar ini yang banyak sekali ini, atau milih yang pakai yang gambar kotak tadi? Yang simpel, Pak. Ya. Pilih yang mana? Kotak-kotak aja. Yang kotak aja ya. Nah, kamu pelajari itu. Kamu pelajari carry penyambungan untuk carry in dan carry out-nya. Dia ada input A, input B. Ini A, B. Ada output atau sum. Tulis sum aja S. Kemudian ada carry apa nih? Carry in, C in. Di sini ada carry out. Nah, carry outnya masuk ke carry in di gerbang yang kedua. Ini bapak namanya 1, full adder 2, full adder 3, full adder 4. Jadi yang carry out di sini masuk ke carry in yang full adder yang kedua. Ya, ini sama nih. Ini sum juga. Nah, yang atas yang input A, input B. Nah, carry outnya masuk ke carry in full adder yang ketiga. Nah, ini carry outnya dari carry out yang full adder 2 masuk sebagai carry in di full adder ketiga. Ya. Ini ada sum lagi. Ya. Ini keluar ya, masuk lagi ke sini. Ini keluar masuk ke sebagai angka pertama dari bilangan hasil. Nah, ini ada sum, ada input A, ini input B. Nah, ini juga nanti angka biner di sini. Ini carry outnya nih, CO. Nah, jadi nanti hasilnya nanti ada. Inilah hasil dari penjumlahannya. Nah, yang carry out dia masuk sebagai angka yang pertama dari bilangan biner yang dihasilkan. Apa sudah paham? Lumayan Pak. Oke, coba sampaikan ke Bapak yang diperlukan untuk membuat kalkulator 4 bit itu apa saja yang diperlukan ya. Kemudian penyambungannya bagaimana? Jumlah ini jumlahnya itu tergantung berapa bitnya Pak. Nah, Misalnya 4 bit berarti butuhnya 4 betul. Terus ripple per adder. Terus cara nyambungnya tadi melalui dari carry out dulu, terus ke carry in, terus nyambung ke
Aduh, apa carry namanya? carry out diurutkan dari Ya, yang carry. full adder 1 sampai ke full adder 4, urutannya gimana carry in carry outnya tuh? Carry out dulu, terus carry in ke full adder 1. Setelah itu carry out lagi, Carry out masuk ke carry in lagi ke full adder 2, betul, terus carry out lagi, carry out carry in lagi ke masuk ke full adder 3, full adder 3, terus carry out lagi, carry outnya carry in lagi ke full adder carry in 4. full adder Terus 4, carry out full adder terus 4, carry out carry out full adder 4 masuk ke mana? masuk ke mana tadi lupa. Masuk ke hasil Oh ya, hasil ya, ke hasil penjumlahan. ya betul, dia masuk sebagai angka yang pertama di hasil penjumlahan. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Yang lain atau yang mau menambahkan? Ya, rasanya sudah cukup jelas ya. Ya, sudah cukup jelas. Artinya kalian sudah layak untuk mempraktikannya di Logisim. Praktik di Logisim. Nah, untuk praktik di Logisim, siapa yang mau mencoba membuat? Nanti Bapak pandu, tenang aja. Terutama yang pakai laptop ya, karena kalau pakai HP itu, kalau pakai TeamViewer itu agak susah menggeser-gesernya karena di touchscreen ini agak susah. Baik yang pakai laptop. Nah, Ini 4 bit dulu kan, Pak? 4 bit ya. 4 bit. Adrian ya, mau mencoba ya? Oke, silakan dijalankan TeamViewernya Adrian. Nah, artinya Bapak share screen Logisim. Sekarang Bapak jalankan TeamViewer Bapak. Nah, untuk kodenya Bapak paste di chat sama passwordnya. Ya, Adrian pakai laptop ya, tadi yang UA3B0 ya. Ya, silahkan. Bentar, Pak. Nah, Bapak ini kan dulu ya. Kalau yang gerbang full adder yang sudah jadi tadi yang kotak, itu di sini di arithmetic. Kelihatan ya untuk Logisimnya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini ada di arithmetic ada namanya adder. Inilah yang akan kamu pakai, kamu tarik aja. Ada C in, C out, di depannya ada titik, itu titik output. Yang dua di sini ada dua, ini input 1, input B. Ya, lanjutkan Adrian, keluarkan 3 lagi ya. Kalau tadi gigi kan udah sama Yang ada ini kan Pak? Ya, itu adder itu, tarik keluar 4 bit kan Pak? ya. Tadi di studi kasus tadi ada teman Bapak meminta berapa bit? 4 1 0 berapa gitu. Ya, berarti buatkan 4 bit.
Di undo aja. Di Undo, Ctrl Z. Atau dihapus terus kamu keluarkan lagi bisa. Yang tadi yang salah dihapus dulu. Ya. Nah, Nah, udah jadi Pak. oke, sudah jadi AB, dikeluarkan input. 4. Nah, sekarang tinggal kamu mencari titik-titik input dan titik-titik outputnya. Dua kan? Inputnya itu AB. AB ya. Iya. Nah, yang A kan A-nya 4 bit, yang B-nya juga 4 bit. Nah, berarti titiknya kamu perlu 8. Tuh. Gak bisa diperbesar. Nah, nggak bisa diperbesar ini. Sudah paten. Oke, inputnya sudah 8. Outputnya berarti ada berapa? 4. 4. Tolong jangan terlalu dekat, agak ke bawah Oh. lagi. Nanti soalnya ada kabel-kabel seliweran di situ. Ada jalur kabel. Ya, ke bawah lagi, jauh lagi ke bawah. Terus ke bawah. Ya, situ. Ya, sejajarkan. Ya. Semua sampai 4 buah. Ya. Oke. Nah, Sekarang tinggal menyambungnya. Yang sum artinya dia harus masuk ke keluaran tadi. Nah, kamu cari titiknya itu yang keluar yang mana, yang output. Output disambungkan ke output ke angka tadi. Itu nggak usah dipindah. Ya. Dekatnya tanda plus, lain itu. bukan itu. Itu Oh, ini disambungkan kotak-kotaknya. yang sum. Ya, titik itu. Coba dibaca. Apa itu? Nah, In. output, ya kan? Iya. Ya, outputnya yang masuk ke kotak yang di bawah. Itu. Ke angka penampil. Jadi ini sambung ke sini. Ya, betul. Oh, alah. Ya. Outputnya sambung ke bawah. Ini apa tadi? Hot coba. Ya, ke situ. Ya. Nah, ada. Outputnya sudah tersambung. Sekarang yang input atau carry in carry outnya yang disambungkan dulu terserah, nggak apa-apa. Gimana, Pak? Carry out, carry Oh, out ini input. dari itu input. Nah, input masukkan ke A, Sini. ke A, yang bawah masukkan ke B. Ya. Anggap aja yang depan yang A ya. Nah, yang bawah masuk ke yang B. Nah, gimana nih? Nah, bisa nggak? Tersambung ke ini nggak apa-apa, Pak? Coba aja. Nah, Gini masih Kurang. silang ya. Iya. Oke, Gak bisa diputar apa? bisa diputar sebenarnya. Ini carry. Kalau itunya nggak bisa diputar. Kalau yang atas yang ada tanda silangnya itu, titik-titiknya itu, inputnya itu bisa diputar. Putar ke bawah bisa. Tulisan ada facing tadi, facing west diganti ke, ya klik ya Pak, klik. Nah, ada facing ya, pacing yang west Oh, ini. ganti ya, ganti Good. north apa south untuk memutarnya.
dia titiknya di atas. Kalau south titiknya di bawah. Pasang yang juga tadi. Agak susah yang ngepaskannya ya. Iya pak. Gini aja ya, coba lepaskan dulu bapak yang jalankan coba. Oh bapak aja. Ini bapak cobai satu aja ya, satu dulu aja. Oke. Yang pertama ini aja, ini yang full adder yang pertama. Outnya dia masuk ke sini betul. Nah, biar lebih jelas bapak ulangi, kamu narik kabelnya dikit-dikit aja, set sini sampai sini saya. Nah, kamu klik ya, artinya dia sudah terbentuk kabel ke sini kan, tinggal menghubungkan dari titik ini ke sini. Nah, dia lebih rapi ya kan. Soalnya kalau kamu tarik dari awal ditahan terus sampai ke akhir sini, dia gambarnya nggak mau membelok di sini, nggak mau, dia langsung terhubung ke sini lurus ya. Ada caranya. Yang sini misalnya ini yang atas dihubungkan ke yang A. Nah yang A bapak tarik taruh atas saja. Yang A taruh atas, yang A di atas, A di atas ya. Di sini bapak ketikkan aja ini input A, input A. Yang bawahnya input B. Nah artinya di atas ini nanti semuanya ini nah, semua ini adalah input sebagai input A atau angka pertama yang mau dijumlahkan. Yang kedua sebagai input B, misalnya 1101, yang atas 1100 misalnya. Nah yang ini adalah yang paling bawah adalah Sam. hasil atau sum Oh. ya. Ini hasil atau sum. Nah situ ya, tinggal kamu hubungkan aja yang ini output In out. atas sebagai input A ya. Yang bawah pak. Nah ini ya, pelan-pelan aja sampai sini, klik ya, sudah terbentuk garis ke sini, tinggal nyambungkan ini ke sini. Nah gitu. Kemudian yang sini juga sama, ke yang bawah mungkin bapak lewatkan bawah aja, klik. Nah, sini klik. Sambungkan di sini. Nah, yuk bilang. Oh, ini. Ya, gitu ya. Iya pak. Kemudian carry out, itu dia masuk ke carry in yang sini ya. Oke, sekarang peragakan kamu Adrian, peragakan ya. 1101 tambah 1101. Nah, coba siapa yang mau menyampaikan apa yang kamu dapat hari ini? Yang bisa ulun dapat dari pembelajaran kali itu banyak kan. Mulai dari kayak ulun tuh bisa jadi tahu ripple apa tadi namanya, aduh kan lupa. Kayak ripple carry feeder, carry header. Dari Terus kayak apa cara menggabungkannya, misalnya ada beberapa bit, kayak apa cara menggabungkannya, cara menggabungkan carry in carry out, terus cara menyambungkan input sama output, terus cara mencari hasilnya kayak apa gitu. Oke. Coba nanti dicek di Google Classroom di materi itu Bapak sudah share LKPD, kemudian dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompok yang Bapak bagikan di Classroom ya. Untuk pengumpulannya terakhir minggu depan pas pelajaran Bapak lagi. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini silahkan kalian masuk ke kahoot.it. Yes. 3 soal coy, Bayam.
Kemudian untuk materi berikutnya minggu depan tentang transistor TTL. Jadi nanti kamu mengakses di Google Classroom aja materinya. Kalau ada tugas nanti dikerjakan tugasnya. Itu ya. Bun. Oke. Kemudian untuk pelajaran pada siang hari ini Bapak akhiri ya. Untuk menutupnya, siapa yang mau membacakan doa penutup? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak, dengan berakhirnya doa tadi, akhirnya selesai juga untuk materi kita praktikum hari ini ya. Silahkan kamu belajar sendiri di rumah masing-masing atau mencoba masing-masing untuk lebih lengkapnya. Nah, dengan dibacakan doa tadi, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Amin. Ya, Amin. berguna dan menambah wawasan kalian ya, Amin. lebih luas. Oke, Bapak juga kalau dalam menyampaikan materi ada kesalahan ya, salah kilaf, Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.